Saudara jemaah haji Indonesia sebagian besar akan menyelenggarakan ibadah haji tamatu atau melakukan ibadah haji setelah melaksanakan umrah. Sehingga jemaah yang melakukan haji tamatu diwajibkan membayar dam atau denda berupa menyembelih hewan. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menyatakan, pada musim haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara telah mengeluarkan surat petunjuk tentang dam dan kurban tahun 1443 Hijriah. Surat ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Fauzin menyatakan surat edaran tersebut menginformasikan bahwa jemaah dapat membayar dam melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Al-Rajhi, Pos Saudi, dan situs Adahi. Jemaah haji diimbau untuk melakukan pembayaran dam melalui saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaannya sesuai aturan dan tertib. Berkaitan dengan hal tersebut, agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji. Dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjajah atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan dimungkinkan untuk pergi ke tempat penyembelihan atau jagal 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Sementara hingga siang tadi, Kementerian Agama telah memberangkatkan 53.000 lebih jemaah calon haji ke Tanah Suci. Sebanyak 323 calon jemaah haji asal Sulawesi Utara akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi melalui embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun sebelum itu calon jemaah haji akan masuk ke asrama haji Tuminting, Manado untuk beristirahat di bawah pengawasan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota sebesar 100.051 jamaah haji. Khususnya Sulawesi Utara sendiri memberangkatkan 323 calon jamaah haji, setengah dari kuota seharusnya. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Haji Irmanto Usuli menjelaskan, jika kondisi normal Sulawesi Utara dapat kuota 700 calon jamaah. Namun karena pandemi COVID-19, Sulawesi Utara hanya bisa memberangkatkan setengahnya. Jamaah haji Provinsi Sulawesi Utara, insya Allah mulai tanggal 25 Juni, kofornya sudah masuk di asrama haji. Ini jadwal yang kami sudah susun. Yang kedua, tanggal 26 Juni mulai jam 10 pagi kami berbatasan sampai dengan jam 2 siang. Semua jamaah haji Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kota itu sudah harus masuk di asrama haji Manado. Karena mereka harus membutuhkan waktu istirahat yang panjang. Karena besoknya tanggal 27 Juni pagi, jam 7 pagi mulai dilaksanakan PCR untuk semua jamaah haji yang berjumlah 323 jamaah itu dan termasuk petugas. Bahkan panitia yang akan mendampingi sampai di Balikpapan tetap akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan berupa antigen. Calon jemaah haji asal Sulawesi Utara masuk ke kloter 6 yang akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi dari embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun sebelum itu calon jemaah haji akan masuk ke asrama haji Tuminting, Manado untuk beristirahat di bawah pengawasan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, seluruh jemaah calon haji Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah dihimbau agar tidak membawa barang-barang berlebihan. Jika barang bawaan melebihi kapasitas, maka akan dilakukan pembongkaran dan disita ketika berada di embarkasi Balikpapan. Untuk memastikan perjalanan haji tahun ini dapat berlangsung aman dan nyaman,
Pihak petugas penyelenggaraan haji dan umroh PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Motong tidak lengah dalam melakukan penyortiran barang bawaan atau koper milik jemaah calon haji atau JCH. Dalam pengecekan barang bawaan, petugas PHU tidak menemukan barang-barang bawaan JCH yang dilarang dalam ketentuan perjalanan haji seperti senjata tajam, cairan bersifat korosif, makanan berbau menyengat, obat-obatan terlarang, perhiasan dan uang tunai dalam jumlah banyak, serta jumlah benda tertentu lainnya. Pihak PHU Kementerian Agama Parigi Motong menyebutkan, sejak pelaksanaan manasik dan koordinasi yang dilakukan, para JCH telah disampaikan agar tidak membawa barang berlebihan, apalagi berbahaya yang sudah diatur dalam regulasi pemberangkatan haji. Isi kapasitas, isi cover itu diupayakan seringan-ringannya. Cuma karena kita jamaah haji mungkin ada di yang bawah, yang jelasnya batasan cover itu tidak melebihi dari 32 kg. Sementara itu, berdasarkan ketentuan para JCH dilarang membawa barang bawaan dalam koper melebihi kapasitas 32 kg. Sebab jika barang bawaan melebihi kapasitas akan dilakukan pembongkaran dan disita ketika berada di embarkasi Balikpapan. Dari Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara lansia kembar asal embarkasi Medan ingin berdoa di depan Ka'bah agar diberikan jodoh. Jemaah calon haji kembar tersebut menabung selama 11 tahun agar bisa pergi haji. Jemaah kembar asal Kabupaten Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Medan menabung selama 11 tahun agar bisa pergi haji. Mariana dan Mariano Dalimunte memiliki keinginan khusus apabila tiba di Mekah, yaitu keduanya akan memanjatkan doa agar segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya menabung sebanyak Rp200.000 yang disetorkan ke bank setiap minggunya selama 11 tahun hingga akhirnya bisa berangkat haji pada tahun ini. Pertama sekali kan kami belum menikah, jadi saya mulai berangkat dari kampung. Kalau betul-betul nanti kami berangkat, dan saya minta tolong Pak, saya berdoalah nanti sampai ke Tanah Suci. Pertama sekali kalau pulang dari Tanah Suci, kalau masih ada lagi jodoh saya di dunia ini dalam batinku, saya mau kawin lagi. Tapi orangnya terpilih, orangnya otaknya waras. Jadi bukan macam saya lagi. Ya gitu. Terkait pelayanan haji, Mariano dan Mariana merasa puas karena diberikan makanan dan pelayanan yang baik selama keberangkatan. Yosef Agung, TVRI melaporkan. Mengantar haji menjadi salah satu bagian tradisi warga dalam menjalani silaturahmi. Rombongan mengantar tidak hanya keluarga, namun warga di sekitar tempat tinggal para jemaah calon haji juga ikut mengantar dan memeriahkan. Sejumlah masyarakat yang mengantar jemaah calon haji ke asrama haji sebelum diberangkatkan ke Mekah menjadi tradisi unik di setiap musim haji di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para rombongan pengantar tidak hanya keluarga, namun warga sekitar tempat tinggal para JCH juga ikut memeriahkan dan mengantar para JCH. Seorang pengantar, Juhri, mengakui mengantar haji sudah menjadi tradisi bagi warga. Bahkan ia mengaku rombongan keluarga dan warga sengaja ikut meramaikan rombongan bus haji. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi agar mendapatkan berkah dan dapat didoakan oleh para JCH di Tanah Suci Mekah. Sama keluarga, tetangga juga. Ya, berarti kalau pas haji rame Pak ya? Kenapa ini Pak? Biar dapat berkah atau seperti apa Pak? Atau memang? Begitulah. Apa namanya? Kerja itu dapat berkah dan juga kita punya keluarga kita bantu. Oke, jadi tradisi Pak ya Pak. Seorang JCH, Muhammad Subekti, mengatakan tradisi mengantar haji sebagian dari silaturahmi umat. Ia berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan karena memberikan semangat bagi JCH untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, haji ini luar biasa. Silaturahim umat, dan tidak ada yang tidak senang, tidak ada yang tidak bahagia sambil meneteskan air mata.
luar biasa ibadah haji ini, dan semoga apa yang kita harapkan tadi kita berubah, masyarakat kita juga kita bisa menawarkan perubahan di masyarakat jadi ya lebih baik lagi. Mengantar haji selain menjadi tradisi juga dijadikan sebagai momen rombongan pengantar haji untuk berwisata agar mendapatkan berkah dan bisa mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah haji. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la